Para rawuh ingkang kula hormati, dalam filosofi seorang manusia, ternyata para rawuh kula jenengan harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari semulanya yang tidak baik menjadi lebih baik dan suatu saat menjadi baik dan baik. Metamorfosis yang paling sempurna ada pada diri kupu-kupu. Kalau dalam diri katak itu belum dikatakan sempurna, tapi kalau dalam kupu-kupu adalah metamorfosis yang sempurna. Ana cerita yang luar biasa dari metamorfosis seekor kupu-kupu, Bu, Pak. Ngapunten, sampean ben belajar. Kupu-kupu niku ternyata lek wis dadi kupu, piyambake siaran ngalor ngidul ngetan ngulon. Piyambake iku akhir-akhire keri-kerine panggah balik ngene wit sing biyen dikei, sing biyen dinggoni, sing biyen dingge ngentung. Shallu ala Nabi Muhammad. Pohon akan tetap memberikan kasih sayang kepada kupu-kupu yang telah bergelimang kebahagiaan. Pohon akan tetap standby mengikuti semua alur cerita kupu-kupu, walaupun kupu-kupu sudah sering abai, walaupun kupu-kupu sudah merasa cukup dengan diri pribadi, walaupun kupu-kupu sudah berubah. Dulu itu orang itu jijik melihatnya, tapi sekarang semuanya melihat dia malah kagum. Suatu saat kupu-kupu itu balik, Pak, Bu, ternyata ngene pohon itu wow. Setelah kupu-kupu kembali, baru dia sadar. Setelah kupu-kupu merasa tua, merasa lelah, merasa payah dengan semua pertunjukannya, barulah dia merasa sadar. Tidak ada orang, tidak ada tempat setulus pohon saya yang semula. Di mana saya yang semula hanyalah ulat, di mana saya yang semula hanyalah kepompong, di mana saya yang selama ini tidak ada yang mengenal, sekarang menjadi pribadi yang dikenal orang. Akhirnya kupu-kupu niku, Bu, kewabeh kupu niku pun. Kecuali kupu iku tertangkap terus digowo ngalih. Kupu iku lek sampean ngluntunge ning kono, ngentunge ning kono, sesuk dadi kupu bali ya ning wit kono, matine ning kono, ngendoke ya ning kono. Bayangkan, awake dhewe kadang-kadang dadi kupu. Saiki biyen celukane uler. Dulu namamu disebut dengan ulat, sekarang namamu disebut dengan kupu-kupu. Dulu kamu orang jangankan melihat, diceritakan saja kalau kamu itu ulat, orang pasti akan merasa jijik. Sekarang orang-orang ketika melihat kupu-kupu transformasi kamu sekarang sudah dikagumi oleh orang lain. Kita sudah berubah, semuanya karena jasa pohon. Pohon luar biasa, bayangkan. Awake dhewe saiki dadi kupu, Bu, dadi kupu, Pak. Pohon piyambake merelakan tunasnya. Bukan daun yang tua, bukan daun yang jelek, tapi tunasnya untuk dibuat makan, untuk dihabiskan, bahkan untuk dihancurkan oleh sang ulat, oleh sang kupu-kupu yang notabene belum tahu sama sekali apa arti kehidupan. Ngertine gur ngentekne, ngertine gur mangan, ngertine gur manfaatne, ngertine gur apatis, ngertine gur egois. Sing penting tak pangan, sing penting wetengku wareg, atiku seneng, apa urusanmu. Setelah itu kupu-kupu sadar, tapi pohon tetap sabar. Proses teko ular pindah. Akhirnya ular niki wau diwujo karo wit, dikancani, digandeng. Sampean bayang nih, ular sopo sing gelem ngancani? Ora enek. Waktu menjadi ular ora enek sing gelem ngancani, enek gur ngentekne tok. Wit seneng, pohon tetap menjadi temannya, pohon akan tetap menjadi sahabatnya.
pohon tetap menjadi pendamping dan pembimbingnya. Udahlah, kamu gak usah kemana-mana wahai ular, tetaplah di pohonku, habiskan daunku tak mengapa. Toh saya besok bisa bertunas lagi, asalkan kamu janji kepadaku, tunas saya yang ini, jadilah kamu transformasi yang lebih baik. Lantaran dibimbing sang pohon, kupu-kupu menjadi yang lebih baik. Piyambake akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi kepompong. Bayangkan, waktu jadi kepompong baru iku kroso, ular baru kroso. Waktu sedih, konco gak duwe, mlaku rono ra iso isin, mlaku rene ra iso isin, terbelenggu dengan sakit, terbelenggu dengan masalah, terbelenggu dengan susah. Ngerti nih, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dek wet kono lah kepompong dibimbing oleh sang pohon untuk tetap berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Cara basa Jawane kon ngentung. Wong Jawa sering takok tung entung endi lor endi kidul. Luar biasa para rawuh. Awake dhewe gak tahu belajar sampai koyok ngene. Lah iki lek ora ene pohon sing telaten ngancani awake dhewe, sing grendong awake dhewe, waktu uler kokean mangan, waktu uler kokean action, waktu uler wis kokean barang-barang, kabeh wong pegel. Jangankan orang lain, sanak saudara pun sudah tidak menghiraukan lagi. Jangankan orang lain, keluarga dekat pun sudah tidak memberi perhatikan lagi. Kadang-kadang pohon yang notabene bukan satu terah, dia tetap merangkul. Reneo, pohon pun berkata, wahai ular, tak masalah kamu sekarang tak punya apa-apa. Tak masalah wahai ulat, kamu sekarang tak punya apapun juga. Aku sang pohon tetap setia kepada kamu. Aku sang pohon tetap siap menjadi bemper kebahagiaanmu. Diamlah kamu di sini. Digulung akhirnya ular niku. Ular digulung dalam kepompong kesedihannya, sedih ning jero. Baru ular merasa sadar. Ternyata ketika menjadi kepompong, ketika sudah tidak ada yang peduli, ketika dunia luar merasa sudah tidak mungkin, ular iki ngetok ning njaba sangke isine, sangke duwe masalahe, sangke jubeke, tapi pohon tetap menemani. Subhanallah. Tapi para rawuh ingkang kula hormati, ana sing rada ngregetne proses ini. Ketika kepompong sudah jadi, sudah tua, kepompong retak, muncullah makhluk baru. Bukan ular, bukan ulat, bukan ulat lagi yang menjijikkan, tapi kupu-kupu yang mengagumkan. Bukan ulat lagi yang dulu selalu cuma makan, dan memanfaatkan, tapi menjadi kupu-kupu yang notabene menjadi pribadi yang lebih membahagiakan. Disitulah kupu terbang rono gak izin karena kepak sayapnya malih indah. Padahal itu semuanya servis dari sang pohon. Bayangkan, sebenarnya kupu iku lek didelok yo panggah ular wujude, Bu. Cuma rada api ae. Ono sayape, ono gambare lah. Sayap itu mergo bimbingane sang pohon tadi, mergo dampingane sang pohon tadi. Akhirnya kupu berselimutkan kebahagiaan. Akhirnya kupu sudah terbang ke sana kemari. Akhirnya kupu sudah melalaikan jati dirinya. Dia lupa, dia bangga dengan dirinya, ke sana kemari dengan guru-gurune awake dhewe. Bayangkan Pak, bayangkan Bu. Awake dhewe saiki wis dadi sapa, tapi lali karo gurune dhewe. Awake dhewe lali biyen godhong-godhonge gurune dhewe sing ngentekne awake dhewe. Awake dhewe lali gurune dhewe nglindungi dhewe awan bengi susore. Dongane dhewe awan bengi susore. Pohon ibaratnya guru-guru kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, akhi wa ukhti fillah. Kita lupa. Bahkan yang paling jelek dari tingkah kita yang sekarang merasa sok menjadi kupu-kupu.
Kula jenengan boten sadar kalau pernah meninggalkan sakit di hati sang pohon. Tunase wis tau dintekne, godhonge wis tau digulung. Bahkan terakhir kali ketika pergi, kita tidak meninggalkan kenangan kebahagiaan, tapi kita pergi meninggalkan kepompong yang hanya tinggal luarnya saja. Bayangkan, kita terbang ke sana, kita tak pernah mengunjungi guru kita. Kita terbang ke sana kemari, tak pernah melihat orang-orang yang memperjuangkan kita. Tapi suatu saat jamaah, ketika kupu-kupu sudah tua, sudah renta, sudah tak bisa apa-apa, akhirnya kupu-kupu teringat. Ada satu teman dekat, ada satu kerabat, ada satu pembimbing dan pendampingku yang waktu itu benar-benar tulus padaku. Siapa lagi kalau bukan sang pohon tempatku bertelur, tempatku berubah menjadi kepompong. Cobalah saya ke sana. Kupu-kupu akhirnya terbang kembali, Pak, mencari sisa-sisa. Ada DNA RNA kepompong yang dia tinggalkan. Ambune seenek, Bu, karo kupu diparani. Aku biyen tau ngendok ning ngene wit iki. Dengan menghibah, dengan memelas, kupu matur ngene sang pohon, "Pohon, maafkan aku. Aku terlalu euforia. Aku terlalu bangga dengan diriku yang sekarang. Aku melupakan jasa-jasamu. Aku melupakan sakitmu. Aku meninggalkan engkau dalam kesendirian." Pohon pun berucap, "Gak popo. Tak masalah, kupu. Aku akan tetap di sini menunggumu." Kupu takok, "Masihkah ada maaf bagiku, wahai sang pohon? Sekarang saya bukan kupu-kupu yang hebat. Saya sudah renta. Saya sudah bermasalah. Saya kembali susah. Rasanya nggak mungkin saya hidup untuk panjang. Saya nggak kuat." Tirose pohon, "Selalu ada maaf bagi kamu, kupu-kupu yang kusayang. Selama kamu kupu-kupu yang dari saya, selalu ada maaf buat kamu dariku." Tirose pohon. Subhanallah. Akhirnya kupu-kupu niki memutuskan, Pak, lek cara basa ini piyambak iki gak iso nulungsungi, tapi menghabiskan masa tuanya di pohon itu. Dan yang luar biasa lagi jamaah, kupu-kupu niku akhirnya bertelur di situ. Dan telur ini nanti menjadi ulat. Dan ulat nanti tetap yang membuat pengorbanan, tetap sang pohon. Oh, iki ulere, iki anak-anak kupu-kupu ndek ini. Ya wes lah bene, tak kek ane mangan. Engko mari gini dengan harapan suatu saat dia akan menjadi kepompong. Walaupun setelah lulus dari kepompong, dia menjadi kupu-kupu, berselimutkan kebahagiaan dan kebanggaan. Semuanya orang melihat dia dengan kekaguman. Sudah meninggalkan lagi masa-masa yang membayangkan dia dengan penuh kejijian. Dia akan lupa kepadaku, tapi itulah takdirku. Jamaah ingkang kula hormati, dari proses metamorfosis ini kula jenengan saged kelingan kalau ternyata kula jenengan sekali lagi sering kali abai dengan guru-guru kita, sering kali tidak merasakan, tidak memberikan, subhanallah, rasa terima kasih, sering kali mengabaikan matur nuwun, seringkali mengabaikan jasa-jasa orang yang memberikan kita pengorbanan. Terkadang itu duduk koncone kupu, lek kupu koncone oke wis seneng. Tapi ketika berproses dari ular, dari ulat sopo gelem koncoan karo kupu, Bu? Sakaro ulet, karo ular gak enek. Tepat dadi entung, sopo gelem koncoan karo entung? Gak enek. Tapi ketika jadi kupu kabeh gelem koncoan, suatu saat kupu pun akan lelah. Jamaah ingkang kula hormati, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai kita kehilangan, jangan sampai kita menjadi seperti kupu-kupu yang terlalu euforia, yang lalu terlalu bangga dengan hasil prosesnya, lupa dengan teman-teman, lupa dengan kerabat, lupa dengan sahabat, lupa dengan perjuangan guru-gurunya yang mendampinginya, yang membimbingnya, mulai proses ular, mulai proses menjadi ulat, mulai penghancuran tunas, mulai penggulungan daun, sampai berproses menjadi kepompong. Subhanallah.
Ya Allah. Para rawuh ingkang kula hormati, ada 3 orang sing boten angsal jenengan alihkan perhatian. Boten angsal jenengan abaikan perjuangane. Boten angsal jenengan abaikan pengorbanane. Yang pertama orang tua sendiri, bapak ibu dhewe. Jangan sampai. Yang kedua mertua kita. Yang ketiga guru-guru kita. Guru tak selamanya harus ada di dalam forum resmi. Guru-guru kita, guru kula nggih kadang-kadang jenengan, makanya kula jarang mengabaikan jenengan. Sebisa mungkin saya memberikan yang terbaik. Jamaah ingkang kula hormati, berusaha jenengan ini jangan menjadi orang yang abai terhadap pengorbanan seseorang. Kalau jenengan tetap berusaha menjadi orang yang perhatian kepada seseorang, jenengan akan menjadi pribadi yang diperhatikan. Jamaah ingkang kula hormati, walaupun Anda telah menjadi kupu-kupu, janganlah abai, janganlah lupakan jasa sang pohon yang telah menemani Anda berproses. Mulai dari Anda menjadi ulat yang semula orang jijik melihat Anda, bahkan mendengar kabar Anda pun tak mau. Anda terus setelah itu Anda berubah menjadi kepompong, dan akhirnya Anda berubah menjadi kupu-kupu. Janganlah abai dengan sang pohon. Sang pohon telah rela menjadi bemper kebahagiaan Anda, mengorbankan miliknya. Kadang-kadang bukan yang bawah, yang paling atas, tunas mudanya, yang seharusnya ini akan menjadikan masa depan pohon, tapi dikorbankan, diberikan Anda, diberikan jenengan, diberikan saya sebagai seekor ulat yang masih berproses. Setelah itu kulon jenengan ketika ada dalam kesedihan, terbungkus dalam kepompong kesendirian, oleh sang pohon kita dilindungi. Walaupun setelah itu kita meninggalkan dengan tidak secara baik-baik. Bayangkan, godhong cek panggah meluntung, kepompong cek panggah ning kono urung diringkesi, putes-putese teleke cek panggah ketok, awake dhewe terbang siaran ngalor ngidul ngetan ngulon. Alangkah angkuhnya kita. Hati-hati, ada 3 perkara yang akan menimpa kita. Yang pertama, kita akan dijatuhkan, yang maunya sebelumnya plus bisa menjadi minus. Yang berikutnya, kita akan taqallubihim, bolak-balik tok. Ruwono tibake ning kono-kono gak ono sing setulus pohon. Ruwono ora enek sing setulus guru-gurune dhewe. Mlaku rono ternyata ndak ada teman yang sejati, sahabat kita yang dulu. Akhirnya kita mau gak mau kembali lagi kepada dia, dengan segudang rasa malu, dengan segudang penghibaan. Tapi namanya sahabat, namanya guru, namanya pendamping, gak arep mentolo. Sing nomor 3 para rawuh, takhawufin. Kita akan diambil sedikit-sedikit tanpa kita terasa, tanpa kita merasa. Teman-teman kita diambil, kepemilikan kita diambil, apapun diambil, sehingga kita kembali menjadi ulat, tapi tanpa pohon yang sudah tak mau lagi menjadi korban. Jamaah ingkang kula hormati, niku mawon sing saged kula aturaken. Semoga kula jenengan saged belajar dari pengalaman ini. Gak masalah, kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi jangan sampai kita melupakan tempat kita berproses, teman kita berproses, dan jangan sampai kita melakukan pembimbing dan pendamping kita sampai kita menjadi pribadi yang seperti ini.